Oke teman-teman, pada video kita kali ini kita mau membahas tentang bagaimana cara kita mendapatkan untung yang maksimal di sistem RAS. Seperti yang sudah kita bahas kemarin ya, sistem RAS itu ada banyak sekali kelebihan dan kekurangannya. Di video sebelumnya kita udah jelasin salah satu kekurangannya adalah masa panennya yang lebih panjang kalau kita bandingkan dengan sistem bioflok. Jadi masa panen yang lebih panjang ini mempengaruhi ongkos produksi kita yang juga bertambah. Yang pertama dari segi listrik, dan yang kedua dari pakan. Dan yang paling berasa sebetulnya sih dari pakan ya, karena kalau bioflok itu bisa sampai 1:1, sedangkan untuk RAS itu dia bisa 1:1,5, bahkan sampai 1:2 ya untuk FCR-nya. Ditambah lagi untuk listriknya, dimana RAS ini cukup banyak ya pendukungnya, mulai dari aerasi dan pompa untuk sirkulasi air. Tapi hal-hal yang kita sebutkan tadi itu udah jadi kebutuhan pokok ya untuk sistem RAS. Makanya kita nggak bisa asal mengurangi, tapi kita tetap bisa mengakali, mulai dari membuat harga jualnya yang lebih tinggi atau menekan ongkos produksinya. Nah kalau di tempat kami memilih hanya menjual ke end user ya, atau untuk kami yang tinggal di perumahan, adanya tetangga tuh sangat membantu lah, karena harga yang kami patok itu jauh lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan tengkulak di tempat kami, tapi harganya masih jauh di bawah harga pasar. Harga pasar di tempat kami sekitar 43 sampai 46 per kilo, tapi kami memilih untuk menjual 35 per kilogram. Sedangkan tengkulak di tempat kami menawarkan hanya 26.000 saja ya. Sebetulnya kalau kita jual ke tengkulak itu kita tuh nggak rugi, cuman kita untungnya tuh kecil banget lah pokoknya. Sementara waktu kita yang kita pakai untuk memelihara ikan ini aja udah cukup banyak ya, belum lagi energi, pikiran dan lain-lain lah pokoknya. Jadi kalau berbudidaya itu harus untung, dan nggak boleh untung kecil, tapi nggak boleh tamak juga. Kecuali ada dari teman-teman yang budidaya hanya untuk hobi aja, ya nggak apa-apa, silakan. Kalau nggak mau ambil untung ya nggak apa-apa, mungkin hanya untuk healing aja ya, pelihara tuh hanya untuk healing aja. Karena ada orang budidaya tuh nyari untung, ada juga yang buat nyari mood, nggak bisa dibilang salah lah ya. Nah untuk cara yang kedua, kita pilih untuk membuat variasi pada pakannya ya. Kalau kami di sini kami pakai 2 jenis pelet. Itu pelet yang minimum 31% proteinnya sama yang 28%. Jadi cara kami itu setiap hari Selasa dan hari Jumat kita kasih pakan yang 28%. Setiap hari 3% dari bobot tubuhnya. Sedangkan hari-hari lainnya itu kita kasih pakan yang 31%. Dan untuk hari Senin dan Kamis itu kita pakannya dibibis untuk yang makan sore. Jadi variasi pakan ini sebetulnya udah menekan harga pakan ya, karena pakan yang 31% dan 28% itu harganya udah cukup jauh. Dan selain itu di hari Selasa dan Jumat itu kita juga kasih pakan alternatif ya. Jadi makan siang peletnya itu kita ganti di daunan. Ini kita kasih kadang apu-apu yang masih kecil, atau kadang kita juga kasih azola. Tapi kita azolanya di sini yang mikro. Dan kalau lagi ada banyak, kadang kita juga kasih sente, daun pepaya, sama kangkung ya. Nah kemudian nih poin yang ketiga, ini kita setiap hari Minggu itu ikannya itu kita puasakan. Jadi hari Minggu tuh nggak ada makan sama sekali. Pagi sampai malam itu nggak ada makan sama sekali. Makan terakhirnya dia makan sore lah di hari Sabtu. Pakai pakan 31% protein. Hari Minggu kenapa kita nggak kasih makan? Karena sebetulnya di hari Minggu ini lebih banyak yang mesan dari hari-hari lainnya. Sebetulnya dari dulu juga kami ada satu hari untuk puasa pemberian pakan ikan, yaitu hari Senin, itu pada masa pembesaran. Tapi karena ada beberapa alasan kita geser ke hari Minggu aja ya, karena salah satunya tadi itu lebih banyak orang yang memesan di hari Minggu. Kadang waktu kita bersihin perut ikannya tuh kepikiran sayang juga, ini pakannya banyak dia makan dan dibuang begitu aja. Jadi biar nggak mubazir dan kita tetap bisa hemat pakan, jadi kita puasakan di hari Minggu aja. Begitu kira-kira.
Nah, ini sebagian dari Azolla microphylla kita yang kita budidayakan untuk pakan alternatifnya dia ya di hari Selasa dan Jumat. Ini sebetulnya kolam sortir ya, bukan peruntukannya untuk budidaya. Nah, kalau ini kolam panen. Nah, kita jadikan kolam panen. Tadinya dia kolam deder untuk yang kecil-kecil, tapi kolam kita yang di dalam tadi 4 kubik lebih besar daripada yang ini. Ini hanya 2 kubik aja nih. 2,5 kubik lah kira-kira. Isinya ini dia yang 1 kilo isi 2, isi 3, dan ada beberapa yang sekilo isi 4. Tapi yang paling banyak sih sekilo isi 3. Karena di sini 80% yang mesan itu sekilo isi 3 ya. Ya kolam ras kayak beginilah ya. Walaupun kena matahari dia tetap bersih ya. Kena matahari, kena hujan, ya ikannya tetap kelihatan jelas. Karena airnya bersih. Nah, ini air bersih ini apakah kita tembakin air baru terus atau dia disaring? Ini kita saring ya sistemnya, karena dia sirkulasi. Kita hanya perlu bersihkan kotorannya aja, airnya nggak perlu diganti. Tapi kalau dia nanti udah terlalu kotor, air yang ada di chamber 1 dan 2, yang satu itu pengendapan, itu kita buang semua. Begitu juga air yang ada di filter mekanis, dan filter mekanisnya itu kita bersihkan. Untuk filter mekanis kita pakai jaring nelayan ya, karena dia gampang dibersihinnya. Jaring nelayan itu dikucuk-kucuk sambil disiram air itu udah langsung lepas kotorannya. Jadi kita air itu bisa hemat sampai 90%. Kalau dibandingkan dengan sistem yang lain, sistem ras tuh airnya hemat banget lah. Nah, kalau penggunaan airnya hemat, artinya pompa air kita nggak harus terus-terusan nyala ya untuk isi kolam. Jadi ini juga salah satu penghematan ongkos produksi budidaya ikan nila merah kita. Nah, kira-kira itulah 4 poin yang bisa kita sampaikan tentang cara mendapatkan untung yang optimal di sistem ras. Ini berdasarkan pengalaman kami ya. Jadi yang pertama tadi kita jual parsial langsung ke end user. Kedua, kita membuat variasi pakan. Kemudian yang ketiga, kita membuat ikan berpuasa 1 hari dalam setiap minggunya. Dan yang keempat tadi perawatan berkala ya untuk chamber pengendapan kotoran padat dan filter mekanis. Karena kalau kita rutin membersihkan seminggu atau 2 minggu sekali tergantung kondisi, maka kita nggak perlu nambahkan air banyak-banyak ke kolam. Jadi kita hanya perlu menguras si chamber pengendapan secara berkala. Sebenarnya masih ada banyak cara ya untuk kita bisa mendapatkan untung yang lebih optimal. Kalau yang kita bahas tadi kan hanya menekan biaya produksi dan menjaga harga tetap stabil. Sebetulnya kita juga tetap bisa menaikkan nilai dari ikan kita ini. Kita bisa menjual ikan yang sudah diproses. Jadi teman-teman bisa jual ikan file yang harganya pastinya lebih mahal ya daripada ikan biasa yang masih ada kepalanya, masih ada ekor dan sirip dan lain-lain. Ikan file itu hanya daging aja bersih, bahkan tulang-tulangnya pun kita buang semuanya. Atau teman-teman juga jual frozen yang sudah dibumbu kuning. Sudah ada banyak banget ya yang pembudidaya akhirnya menjual ikan frozen di marketplace. Nah, itu udah jelas banget kalau misalnya nilainya dari ikan itu sendiri jadi lebih tinggi. Otomatis harga jualnya pun akan menjadi lebih mahal ketimbang kita jual kiloan biasa. Nah, ini contohnya teman-teman, kalau ada tetangga kita yang pesannya itu WhatsApp. Nah, biasanya kita fotoin bobot dan harganya gitu. Enaknya kalau langsung ke end user ya kayak begini ya teman-teman. Jadi tuh harganya itu tetap stabil. Kalau misalnya harga di pasar naik ya kita bisa naikin juga 1.000-2.000. Harga turun kita bisa tetap di angka 35. Jadi harga tuh terjaga banget lah kalau kita langsung ke end user. Apalagi kalau yang beli tetangga ya. Udah kita bisnis jalan ya silaturahmi juga tetap jalan. Ya, jadi kira-kira itulah ya 5 hal yang bisa bikin kita dapat untung lebih optimal di budidaya sistem ras. Kalau teman-teman mau sharing cara lainnya boleh ya, tulis saja di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi biar kita bisa berkembang bareng-bareng. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita sharing buat teman-teman semua di video kita kali ini. Semoga video ini bisa memberi informasi yang bermanfaat buat teman-teman dan bisa menginspirasi teman-teman yang baru memulai berbudidaya. Terima kasih.